Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi tentang ikatan hidrogen dan ikatan logam. Saya Peggy Mayangsari, NIM 23 kelas A. Saya Rindiani Dwi Saputri, NIM 10 dari kelas A. Saya Nasa Fitri, NIM 47 dari kelas B. Saya Tiara Maharani, NIM 43 dari kelas B. Saya Marwa Indah dengan NIM 39 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan pengertian ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen merupakan ikatan antar molekul yang memiliki atom H yang terikat pada atom yang memiliki keelektronegativitas tinggi. Ikatan hidrogen juga dapat didefinisikan sebagai sejenis gaya tarik antar molekul yang terjadi antara dua muatan listrik parsial dan polaritas yang berlawanan. Selanjutnya, bagaimana ikatan hidrogen terjadi? Ikatan hidrogen terjadi ketika sebuah molekul memiliki atom F, O, atau M yang mempunyai pasangan elektron bebas atau ion siap elektron. Hidrogen dari molekul lain akan berinteraksi dengan pasangan elektron bebas. Ini membentuk suatu ikatan hidrogen. Selanjutnya ada macam-macam ikatan hidrogen. Jika ikatan terjadi antar atom molekul yang sama, maka disebut ikatan hidrogen. Selanjutnya ada macam-macam hidrogen. Jika ikatan terjadi antar atom-atom dalam molekul yang sama, maka disebut ikatan hidrogen. Intramolekul atau di dalam molekul seperti molekul H2O dengan molekul H2O. Yang pertama ada H2O. Pada molekul air, oksigen lebih elektronegatif dibandingkan hidrogen. Oksigen cenderung negatif dapat menarik hidrogen yang cenderung positif dari molekul air yang lain sehingga antar molekul-molekul terjadi tarik-menarik. Yang kedua ada HF. Atom F lebih elektronegatif daripada H sehingga HF membentuk molekul polar. Antar molekul HF terjadi tarik-menarik. Berikutnya ada sifat-sifat ikatan hidrogen. Yang pertama ada titik diri. Titik diri cenderung menaikkan titik diri cairan serta panas sesuai dengan bertambahnya tarik-menarik intermolekuler dan rotasi molekuler. Dengan demikian, adanya ikatan hidrogen juga memperbesar entropi penguapan. Berikutnya ada kelarutan. Adanya ikatan hidrogen menyebabkan air dapat pelarut yang cukup baik untuk senyawa organik. Yang ketiga ada kekentalan. Cairan yang mempunyai ikatan hidrogen terdiri atas lapisan-lapisan. Ikatan intermolekuler yang ada dalam cairan yang berada dalam lapisan yang berbeda. Hal ini berakibatkan menaikkan pula kekentalan cairan. Keempat ada struktur kristal. Hasil yang maksimal dari terbentuknya ikatan hidrogen berupa struktur rantai HCN linear methanol asam permiat dan HF zigzag. Asam oksalat dan KH2O4 dapat membentuk jaringan 3 dimensi berupa lempengan. Selanjutnya yaitu ikatan logam. Ikatan logam terbentuk akibat adanya gaya tarik-menarik antara ion-ion logam dengan muatan negatif elektron-elektron yang bergravitas. Contohnya Na dengan nomor atom 11, konfigurasinya yaitu 2, 8, dan 1. Strukturnya K, L, M. Atom 1 ini sangat mudah melepaskan elektron, maka Na memiliki ion positif karena melepaskan. Nah, atom ion positif ini bertemu dengan elektron yang
sifat logam. Yang pertama yaitu konduktor panas dan listrik. Ketika arus listrik ini dialirkan ke lautan elektron, maka seluruh kation ini akan menyebar ke seluruh logamnya. Begitupun dengan panas, ketika panas ini mengenai logam, maka sama juga seluruh kation ini akan menyebar ke seluruh logamnya. Terus yang kedua itu ada lentur. Baik, yang kedua itu ada lentur atau mudah ditempat. Contohnya itu seperti peniti ketika dia dibengkokkan, nah dia itu bisa dipendekkan ataupun dipanjangkan. Jadi itu contoh dari lentur. Yang ketiga titik lelehnya ini tinggi karena dia ini bersifat lentur atau mudah ditempa, makanya titik lelehnya ini tinggi. Terus yang keempat itu mengkilap, dimana ketika cahaya ini mengenai yang keempat yaitu mengkilap. Contohnya itu pada atom. Ketika cahaya ini mengenai atom, maka elektronnya ini akan mengalami ekspansi atau naik ke tingkat yang di atas. Setelah dia kembali ke posisi awalnya, maka ketika elektronnya kembali ke posisi awal, maka akan dibebaskan energi dalam bentuk cahaya. Selanjutnya itu ada logam memiliki titik dan titik leleh yang tinggi. Yang pertama itu ada logam natrium. Logam natrium memiliki titik leleh 98 dan titik 883. Yang kedua itu ada aluminium. Aluminium memiliti titik leleh 668 dan titik 2530. Dan terakhir itu ada logam besi yang memiliki titik leleh 1535 dan titik 2862. Itulah pemaparan video dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.